Assalamualaikum Habib. Salam rahmah. Izin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai tarikat. Aliran tarikat itu banyak sekali. Ada Alawiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, dan Qadiriyah dan semacamnya. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mengetahui aliran tarikat semacam itu? Apakah amal kebaikannya itu tidak sebernilai yang ikut tarikah atau bagaimana? Yang kedua, hadis al ulama warasatul anbiya, itu ulama adalah pewaris nabi. Kenapa statementnya adalah pewaris nabi kok bukan penerus rasul? Terus yang ketiga, azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal. Kenapa tidak dikumandangkan oleh Rasulullah yang pertama kali? Dan pernah mendengar Allah sendiri melarang Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Apa alasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmah wabarakatuh. Iya. Yang pertama tariqah. Tariqah itu banyak. Iya. Wusul ilallah. Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cita-cita dalam segala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang sudah sampai. Dan dia tadi itu sudah tajribah, sudah dia tadi itu mengalami pada dirinya. Dari sini aku sampai kepada Allah. Disitulah akhirnya mengajarkan kepada muridnya jadi thariqah. Oh ngikuti ini caranya begini, oh ngikuti ini caranya begini. Dengan tajribah tadi itu sampai dia wusul ilallah menjadi thariqah. Kita berbicara thariqah alawiyah yang menghasilkan keluarnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Syekh Bakar bin Salim, Al-Attas, Al-Jufri, sampai kepada yang ada sekarang ini. Nah, Anda hadir di Gresik, ada Abu Bakar, ada hadir di Solo, Habib Ali, ada Habib Ali, Anda di Jakarta, Habib Husain luar Batang, Al-Idrus, ada Habib Ali Rahman, Anda datang semuanya ikut thariqah alawiyah yang banyak mengeluarkan hasil mengikuti itu. Kita pelajari sekarang thariqah alawiyah yang sumbernya kepada Faqihil Muqaddam. Sepupunya Faqihil Muqaddam Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik ini melahirkan Wali Songo, turunannya mereka. Jadi mereka Wali Songo ngikuti juga thariqahnya Faqihil Muqaddam. Karena itu di Indonesia ini sebetulnya sudah lama thariqah Faqihil Muqaddam, cuma tidak dipelajari. Karena itu kita sekarang mempelajari thariqah Faqihil Muqaddam supaya tidak keluar lagi. Yang lainnya baru. Yang lainnya di Indonesia ini adalah baru. Tapi yang sudah mendarah daging bagi orang Indonesia adalah thariqah alawiyah. Dan itu yang sudah dirasakan oleh kita semuanya. Sampai sekarang kita ini dapat barokahnya mereka semuanya. Adapun yang lainnya ini adalah masih baru. Kita kepingin tetap aja kita lestarikan karena ini sudah banyak menghasilkan. Yang kita hadiri hol-holnya itu semuanya adalah keluaran daripada thariqah al-alawiyah. Begitu. Naam. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa? Al-ulama warathatul, ya. Kenapa kok tidak dikatakan penerus atau kok dikatakan pewaris begini? Ya. Mewarisi itu bukan hanya sekedar menguasai ilmu. Tapi ulama itu harus mewarisi zuhudnya Nabi, akhlaknya Nabi. Ulama itu bukan hanya sekedar dakwah menyampaikan. Karena dikatakan pewaris. Bukan. Kok bukan penerus Nabi? Kok pewaris Nabi? Kok bukan penerus Nabi gitu? Enggak. Jadi yang dibahas kok pakai kata-kata pewaris.
kok bukan penerus gitu. Kalau penerus kadang-kadang tidak mewarisi, tapi ini harus mewarisi sabarnya. Nabi itu dibenci, Nabi itu dicaci, Nabi itu digoda, Nabi itu diteror, Nabi itu orangnya zuhud, Nabi itu orangnya sabar, Nabi itu orang tawadhu, Nabi itu orangnya rahmat. Itu harus diwarisi. Karena itu penceramah belum tentu pewaris Nabi. Punya ilmu ngajar belum tentu pewaris Nabi. Kenapa? Pewaris Nabi itu adalah bukan hanya mewarisi ilmu. Karena itu Allah bahasakan ulama itu bukan orang banyak ilmu, tapi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi kata-kata pewaris itu lebih persis daripada penerus, ya, daripada penerus. 6. Adzan. Nabi itu menjadi imam, tidak menjadi muadzin. Kenapa? Saudara, maqam adzan, derajat adzan itu adalah tertinggi, tapi Nabi itu adalah lebih tinggi daripada itu. Kenapa? Karena beliau adalah seorang imam. Karena itu ketika ada Nabi, tidak ada yang berhak untuk jadi imam. Tidak ada yang berhak, kecuali kalau Nabi tadi itu tidak hadir. Di situ Nabi pernah menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk jadi imam. Tapi ketika Nabi keluar, Sayyidina Abu Bakar mundur. Akhirnya Nabi jadi imam. Ketika ditegur, Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu tadi itu mundur? Enggak mungkin ada Rasulullah, Abu Bakar akan jadi imam. Syuh adab bagaimana? Enggak mungkin ada Rasulullah, Abu Bakar akan jadi imam. Karena itu dianjurkan seorang muadzin jangan jadi imam. Imamnya adalah orang lain. Seorang muadzin jangan melaksanakan qomat kecuali kalau imam sudah hadir. Kecuali imam sudah hadir. Jadi itu semuanya memang aturan dalam ilmu fikih begitu, Ibu, ya. Dalam ilmu fikih itu begitu.